Assalamualaikum, bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga kita senantiasa dalam sehat dan bahagia. Rekan-rekan sekalian, kita sering mendengar istilah e-learning, terutama setelah pandemi COVID-19. Tapi apakah e-learning itu dan bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, itu adalah tugas kita sebagai calon guru untuk memastikan proses pembelajaran bisa berlangsung meskipun kita dilarang untuk bertemu langsung dengan siswa. Oleh karena itu, pada topik kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang e-learning. Rekan-rekan sekalian, silahkan ambil buku catatan, kemudian catat bagian-bagian penting dalam paparan ini. Nanti di pertemuan sinkron, saya akan menanyakan kembali terkait dengan apa yang telah Anda catat dan pelajari. Baik, kita masuk. Jadi, sesi kali ini kita akan membahas tentang apa itu e-learning, baik secara bahasa maupun pendapat para pakar. Kemudian 3 fungsi utama dari e-learning, kemudian 4 ruang belajar yang bisa kita gunakan, dan terakhir bagaimana memilih e-learning yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kita mulai dari yang pertama, e-learning. Jadi e-learning itu berasal dari 2 kata, yakni e dan learning. E merujuk pada kata elektronik dan learning merujuk pada kata pembelajaran. Jadi secara harfiah, e-learning diterjemahkan pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik. Apa saja perangkat elektronik? Ya, tentunya kita sudah tahu ya, banyak perangkat pembelajaran yang sekarang bisa digunakan. Tetapi kemudian para pakar lebih mendetilkan seperti apa itu e-learning. Di sini saya mengemukakan 2. Yang pertama dari William Horton disebutkan bahwa e-learning adalah penggunaan perangkat elektronik untuk menciptakan pengalaman belajar. Jadi concern-nya bukan hanya menggunakan peralatan elektronik, tetapi bagaimana menciptakan pengalaman belajar. Minimalnya sama dengan pembelajaran konvensional. Dan tentunya kita punya target dengan menggunakan e-learning menjadi lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Kemudian dari Mayer menyebutkan bahwa e-learning adalah penggunaan digital device seperti desktop, laptop, tablet, smartphone, dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk mendukung pembelajaran. Jadi bukan semata-mata terkait dengan perangkat IT-nya baru disebut e-learning, tapi untuk mendukung proses pembelajaran. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan dari 2 pakar tersebut, semua concern-nya bukan pada aspek elektroniknya, tetapi pada aspek learning-nya, pembelajaran. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, nantinya ketika kita mendesain pembelajaran dengan menggunakan e-learning, memilih LMS, fokuslah pada bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran itu daripada teknologi apa yang digunakan untuk membelajarkan gitu ya. Baik, kita masuk ke tab berikutnya. Apa fungsi e-learning? Jadi fungsi e-learning ada banyak, tapi di sini perannya yang paling dasar itu ada 3. Yang pertama, e-learning digunakan sebagai suplemen. Jadi pembelajaran tetap dilakukan secara konvensional, perangkat-perangkat pembelajaran elektronik tadi untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Misalnya, dengan kita mengajar di kelas, kemudian memanfaatkan proyektor. Bisa juga misalnya kita mengajar tetap menjelaskan di kelas, namun materi-materi pengayaan itu diunggah di e-learning, di LMS, sehingga siswa nantinya bisa mempelajari kapanpun dan dimanapun yang dia inginkan. Jadi sebagai suplemen saja, tambahan. Kemudian yang kedua adalah sebagai komplement. Di sini e-learning sudah didesain, diprogram untuk menjadi pelengkap terhadap pembelajaran konvensional. Misalnya, materi-materi sudah diunggah di LMS. Tugas-tugas tidak lagi dikumpul secara manual tapi diunggah di LMS. Proses pembelajaran dari awal memang dirancang memadukan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran berbasis e-learning. Sehingga
Meskipun yang pokok itu konvensional, tapi e-learning menjadi bagian yang memang sudah dirancang untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah sebagai substitusi, sebagai pengganti. Di sini teman-teman sekalian, e-learning diposisikan untuk mengganti pembelajaran konvensional. Ya seperti di masa pandemi kemarin kan, kita tidak bisa pertemuan secara luring, ya kita menggunakan e-learning. Jadi dia sudah posisinya sama ya antara konvensional dengan e-learning. Sini ada banyak macam-macamnya, ada yang bentuknya blended, artinya bergantian, ada yang hybrid, artinya memadukan dua mode bersamaan, ada yang bahkan full daring, menggantikan total pertemuan di kelas. Nah, saya kira pelaksanaannya tergantung dari kebutuhan dan kondisi masing-masing. Bisa jadi e-learning di tempat saudara diposisikan sebagai suplemen, bisa jadi satu materi diposisikan sebagai komplemen, atau karena kondisi tertentu dan infrastruktur juga sudah siap, kita posisikan e-learning sebagai substitusi. Nah, kita akan belajar terkait dengan ruang belajar. Pandemi COVID kemarin telah mengajarkan kita bahwa ternyata kalau kita tidak bisa bertemu di kelas, proses pembelajaran masih bisa dilaksanakan lewat platform aplikasi meeting ya dalam hal ini entah itu Google Meet ataupun Zoom Meeting. Sesungguhnya teman-teman, ruang belajar itu ada dua modus, ada dua bentuk ya. Yang pertama adalah sinkron, yang kedua adalah asinkron. Sinkron itu berarti belajar terjadi di waktu yang bersamaan. Asinkron berarti belajar terjadi di waktu yang berbeda. Contoh sinkron misalnya telepon. Kalau kita menelpon, yang ditelepon tidak mengangkat telepon kan tidak terjadi komunikasi kan. Nah, itu karena memang telepon didesain untuk sinkron. Beda dengan WA atau SMS, kita bisa mengirim saat ini dan dibalasnya tidak harus saat ini. Komunikasi tersebut terjadi secara asinkron, tidak real time. Nah, untuk yang sinkron, kita membagi ada dua ruang belajar. Yang pertama adalah tatap nyata. Ini belajar terjadi di waktu dan tempat yang sama. Di kelas ya ceritanya. Guru dan siswa berada di tempat yang sama. Ini yang biasanya kita lakukan. Kemudian ada tatap maya. Di sini gurunya di tempat lain, siswanya di tempat lain, namun di satu waktu. Dihubungkan lewat aplikasi video conference menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Ini bisa juga terjadi dan diakui sekarang sebagai sebuah proses belajar. Kemudian untuk yang asinkron, ini adalah belajar mandiri. Contohnya, kita bisa membuka YouTube, membuka LMS, mempelajari materi-materi yang diberikan oleh gurunya. Jadi belajar bisa kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, namun tanpa orang lain. Artinya belajar sendiri. Kemudian yang keempat adalah belajar kolaboratif. Di sini kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, tapi teman-teman di waktu yang berbeda. Misalnya kalian bekerja secara berkolaborasi dengan menggunakan Canva. Kan tidak harus di waktu yang bersamaan kan. Saya sempatnya sebentar sore, mungkin saya lengkapi data-datanya sebentar sore. Ada yang sempat subuh, ya silakan dilengkapi subuh. Misalnya juga bekerja dengan menggunakan spreadsheet atau bekerja misalnya di LMS dengan forum diskusi. Kita sama-sama berdiskusi tapi waktunya beda-beda. Itu adalah pembelajaran kolaboratif. Dan 4 ruang belajar ini teman-teman nantinya akan disatukan di satu platform yang kita sebut dengan LMS. Namun apakah semua platform itu disebut LMS? Kan tidak. Jadi ada beberapa syarat, ada beberapa kriteria, satu platform, satu aplikasi itu bisa disebut dengan LMS. Di sini saya mengungkapkan 6 yang dasar. Yang pertama adalah sebuah LMS harus ada manajemen pengguna. Minimalnya setiap orang itu login dengan akunnya masing-masing. Dan sudah ada pembedaan mana guru, mana siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada manajemen kelas. Di sini kita sebagai guru bisa mengatur ini untuk kelas A, ini untuk kelas B, ini mata pelajaran A, ini mata pelajaran B. Siswa pun demikian. Bisa membedakan saya harus masuk di kelas ini, masuk di kelas ini. Bukan satu jadi satu gitu ya. Akhirnya bingung. Ini materi yang mana gitu.
Kemudian yang ketiga ada manajemen sumber belajar. Di sini ada tempat untuk guru mengunggah materi-materi yang harus dipelajari oleh siswa, entah berupa file, berupa video, berupa link URL, dan macam-macamnya. Kemudian sepasangnya, ada juga manajemen aktivitas. Di sini memungkinkan guru memberikan evaluasi, memberikan forum diskusi, memasukkan kuis, dan seterusnya. Karena ada aktivitas, tentunya ada penilaian juga. Di sini LMS perlu ada manajemen untuk guru memberikan nilai kepada masing-masing siswa. Dan siswa ada fitur untuk mengecek nilainya. Dan yang terakhir, ini tambahan sebenarnya, adalah perlu ada standarisasi e-learning. Sini kita melihat ada dua standar sebenarnya, standar pembelajaran dan standar teknis. Standar pembelajaran ya tadi itu terkait dengan manajemen-manajemen yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar. Kalau standar teknis terkait dengan aspek teknologinya, misalnya kontennya harus standar SCORM, AICC, XAPI, dan lain-lain. Saya kira yang paling kelihatan itu 5 tadi, 5 yang awal. Pengguna, manajemen kelas, sumber belajar, aktivitas, dan penilaian. Untuk standarisasi e-learning yang standar teknis, mungkin agak jauh kita akan menelisiknya. Nah, contoh LMS itu apa saja? Kalau WA dari kriteria tadi, apakah disebut LMS? Enggak ya, enggak disebut LMS. Apakah Canva disebut LMS? Tidak bisa juga. Apakah Google Drive disebut LMS? Tidak bisa juga, karena tidak memenuhi 5 persyaratan dasar tadi. Nah, di sini ada contoh LMS ketika kalian mendengar penjelasan saya dan kalian membaca contohnya, silahkan langsung buka tab dan ketikkan. Yang pertama Google Classroom. Ini paling populer digunakan oleh guru-guru. Kenapa dipilih? Karena mudah, gampang belajarnya, gampang diakses, dan setiap orang pengguna Android biasanya sudah memiliki akun, jadi tidak perlu registrasi lagi. Sehingga Google Classroom sekarang menjadi LMS yang populer. Yang kedua adalah Schoology. Schoology ini juga bagus, fitur-fiturnya banyak, ada level monitoringnya, dan bisa digunakan dari level TK sampai SMA ya, populer. Kalau di perguruan tinggi agak jarang kita lihat. Silahkan coba dites, dibuka registrasi, dan lihat bagaimana Schoology itu memiliki fitur yang bagus. Dan yang terakhir yang populer adalah Moodle. Jadi banyak dipakai di universitas, kalau untuk di sekolah ada beberapa sih, tapi agak jarang. Karena untuk Moodle ini dia kan open source. Dia perlu diinstal sendiri, perlu di-manage sendiri oleh tim IT sekolah atau IT kampus, perlu ditingkatkan fitur-fiturnya dan di-custom. Nah, silahkan buka situsnya moodle.org. Nah, teman-teman sekalian, di UNM kita basisnya itu menggunakan Moodle. Jadi SAMOKE, LMS SAMOKE itu basisnya menggunakan Moodle. Nah, kalian bisa coba 3 ini. Ini termasuk LMS yang populer dan harusnya kalian tahu minimal 1 aplikasi LMS yang bisa digunakan untuk mengajar di sekolah nanti. Silahkan dicoba, mungkin di sesi praktikum kita akan praktek yang Google Classroom ya, karena ini yang paling simpel. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah menyimak, mencatat, dan sudah membuka tab terkait dengan contoh LMS tadi. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di kelas untuk berdiskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.